Selamat siang Bu Reni, boleh minta waktunya sebentar? Selamat siang Bu Eni. Iya Bu Eni, silahkan. Ada apa ya Bu Eni ya? Begini Bu, saya kan punya murid di kelas saya yang sering tidak masuk atau tidak hadir ke sekolah Bu. Oh, jadi uh, saya tangkap dari raut muka Bu Eni, sepertinya dari nada bicara Bu Eni dan raut mukanya tampak khawatir sekali. Apa benar seperti itu Bu Eni? Benar Bu, makanya saya ingin berdiskusi dengan Ibu supaya saya bisa menyiapkan diri Bu. Oh, jadi Bu Eni ingin menyiapkan diri. Menyiapkan diri seperti apa Bu Eni? Ya Bu, saya merasa khawatir anak ini akan tertinggal pelajaran sehingga berdampak pada capaian belajarnya. Oh, jadi Bu Eni khawatir anak ini akan tertinggal pelajaran. Lalu apa yang menurut Bu Eni perlu Bu Eni pelajari terkait masalah tersebut? Maksudnya agar si anak tersebut lebih rajin lagi datang ke sekolah. Apa ya Bu? Saya akan berusaha memberi pembelajaran yang menyenangkan sehingga anak betah dan rindu untuk selalu pergi ke sekolah. Oh, jadi Bu Eni ingin memberi pembelajaran yang menyenangkan ya. Pembelajaran seperti apa itu Bu Eni? Saya pernah membuat media game online yang menarik Bu, yaitu di akademik itu Bu, pada pelajaran matematika tentang penjumlahan itu anak-anak sangat antusias. Dan anak-anak sangat aktif. Oh, jadi Bu Eni sudah pernah membuat media game yang membuat anak-anak sangat aktif ya Bu. Iya Nah, Bu. supaya anak-anak bisa hadir aktif, kira-kira apa yang perlu Bu Eni kembangkan? Apalagi ya Bu? Oh iya Bu, saya akan berkoordinasi dengan orang tua tentang apa yang membuat anak ini tidak masuk sekolah, Bu? Oh, jadi Bu Eni juga ingin berkoordinasi dengan orang tuanya ya Bu. Wah, Iya, menarik Bu. sekali. Lantas, bagaimana cara Bu Eni melakukan koordinasi tersebut sehingga si anak ini bisa kembali lagi bersemangat untuk sekolah, Bu Eni? Yang pertama, saya akan menghubungi orang tuanya, mungkin lewat WA, Bu. Saya telepon dulu, saya tanya kenapa anak ini tidak masuk sekolah, itu Bu. Terus, saya akan jika anak ini masih belum masuk, mungkin saya akan berkoordinasi lagi, Bu. Berarti Bu Eni ingin berkoordinasi dengan orang tuanya ya. Melalui apa kira-kira Bu Eni akan berkoordinasi dengan orang tuanya? Kan tadi sudah saya lakukan dengan telepon ya, Bu. Kemudian setelah saya koordinasi tadi di telepon anak ini katanya sakit, Bu. Nah, tetapi teman-temannya itu mengatakan, temannya yang dekat rumahnya itu mengatakan kalau anak ini sudah sembuh. Nah, akhirnya Oh, saya pergi ke rumahnya untuk menanyakan atau mengecek kondisi anak ini secara langsung. Ternyata di rumahnya itu anak ini sedang menemani neneknya yang sedang sakit karena orang tuanya itu bekerja, kedua orang tuanya bekerja dan neneknya ini tidak ada yang membantu karena neneknya ini juga sakit stroke, Bu. oh, kasihan sekali ya Bu Eni. Iya, Bu. Jadi karena anak tersebut menemani neneknya, yang mana orang tuanya itu sedang sibuk bekerja ya. Iya, Nah, Bu. lalu bentuk dukungan apa yang akan Bu Eni butuhkan untuk mewujudkan rencana Bu Eni tersebut? Dukungan yang saya perlukan
Tentunya dari kepala sekolah, beserta rekan sejawat dan orang tuanya untuk mencarikan orang yang bersedia untuk menunggu neneknya itu tadi, agar anak ini bisa aktif lagi ke sekolah. Wah, luar biasa Bu Eni. Sudah sejauh itu yang Bu Eni lakukan ya. Iya, Bu. Apa motivasi Bu Eni hingga Bu Eni kerentak hatinya untuk mencari tahu keberadaan anak tersebut di rumah? Motivasi saya berasal dari hati nurani saya sendiri, Bu, karena saya melihat anak ini sebenarnya itu pandai di dalam kelas dan aktif. Nah, ketika anak ini tidak masuk, saya merasa saya khawatir sebagai guru, khawatir akan keadaan anak ini, sehingga saya berinisiatif setelah berkoordinasi dengan orang tuanya, ternyata dia masih belum masuk, akhirnya saya inisiatif untuk pergi ke rumahnya sendiri, Bu, biar tahu kondisi sebenarnya itu bagaimana. Oh, bagaimana reaksi si anak ketika Bu Eni pertama kali datang mengunjunginya, Bu Eni? Reaksinya sebenarnya tuh dia takut, Bu. Mungkin ya dari raut wajahnya dia agak takut, kenapa kok lama tidak masuk. Tetapi saya bertanya dari hati Masnya, dari saya ajak dia, saya tanya baik-baik, kemudian saya ajak dari hati ke hati apa yang membuat dia tidak masuk. Nah, di situ juga ada neneknya, ternyata ada neneknya, sehingga saya juga bisa bertanya langsung pada neneknya. Dan neneknya memang meminta maaf pada saya kalau si anak ini selama ini menemani neneknya. Selain dia kemarin tuh sakit karena juga kecapean, akhirnya sekarang dia itu menemani neneknya. Oh, tapi Bu Eni, apakah selama tidak masuk tadi, anak ini memberikan keterangan kepada Bu Eni, atau dari awal memang sudah tidak ada keterangan, Bu Eni? Dari awal memang tidak ada keterangan, Bu. Mungkin karena orang tuanya itu tadi sibuk. Kemudian ketika sudah 3 hari awal itu sudah saya WA, tapi tidak ada respon dari orang tuanya. Nah, setelah 3 hari saya hubungi, saya telepon lagi orang tuanya, ternyata anak ini sakit. Itu, Bu. Iya. Saya sudah menangkap semangat dari Bu Eni tentang bagaimana upaya yang dilakukan Bu Eni supaya si anak ini bisa kembali. Jadi Bu Eni ingin agar orang tuanya mencarikan orang yang bersedia menemani neneknya ya saat ditinggal kerja. Iya, Bu. Agar anak ini bisa kembali aktif lagi. Anak ini tuh sangat berbakat dan sangat rajin kalau di sekolah. Dia juga sangat ceria, tetapi akhir-akhir ini dia sangat murung, sedih. Setelah saya tanya kenapa dia sedih, dia karena anak ini pendiam, enggak mau jawab. Nah, tahu-taunya dia sudah tidak masuk, Bu. Nah, ternyata dia itu sakit dan juga menunggu neneknya yang sakit pula. Baik Bu Eni, selain itu kira-kira dukungan apa lagi yang Bu Eni butuhkan agar si anak semakin mantap untuk kembali ke sekolah, Bu Eni? Apa ya, Bu? Mungkin dukungan moral ya, Bu. Saya akan memberi motivasi anak ini untuk kesadaran diri agar dia tahu bahwa pendidikan itu sangat penting untuk masa depannya. Dan sebagai motivasi bahwa tugas dia sebagai anak harus belajar untuk tugas di rumah atau menemani kakek neneknya yang sakit. Nah, itu nanti bisa dibantu orang tuanya untuk menjelaskan. Jadi biar ini fokus, saya kasih motivasi, saya kasih masukan agar anak ini semangat lagi. Dan setelah saya kasih motivasi itu, akhirnya anak ini juga ceria dan mau bersekolah lagi, Bu. Wah, hebat sekali Bu Eni. Lantas
dukungan moral selain motivasi, apalagi yang kira-kira dibutuhkan anak itu menurut Bu Eni apa ya selain dukungan moral berupa motivasi? Mungkin itu saya akan mencari tanya dia lagi, selain itu apa yang menyebabkan dia tidak bisa aktif sekolah lagi. Baik Bu Eni, lalu kira-kira untuk dukungan sarana prasarana atau mungkin fasilitas sekolah yang Bu Eni butuhkan apa ya? Di sini mungkin Bu ya, karena anak ini juga dari keluarga tidak mampu Bu, mungkin saya akan koordinasi dengan orang tuanya. Jika diperlukan, saya akan membantu ketika pulang sekolah, saya akan mengantarkan anak ini. Karena juga anak ini ya lumayan rumahnya itu dekat dengan sekolah. Jadi mungkin ketika pulangnya saja saya bisa mengantar. Kalau memang benar-benar tidak ada yang menjemput, karena kan sekolah saya juga di pinggir kota dan juga dekat jalan raya. Jadi kalau anak ini pulang sendiri, khawatir anak ini akan ada apa-apa di jalan, Bu. Itu mungkin sarana yang bisa saya berikan kepada anak ini. Jika sangat diperlukan, saya akan membantu mengantarkan anak ini untuk pulang ketika pulang. Itu, Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Eni. Namun apakah Bu Eni sudah berkoordinasi dengan teman-teman atau mungkin guru lain sekiranya Bu Eni suatu saat tidak dapat menjalankan rencana dari Bu Eni tersebut? Iya Bu, yang jelas saya akan berkoordinasi, terutama kepada kepala sekolah. Jadi ketika nanti memang anak ini sangat membutuhkan, anak ini tidak ada yang mengantar, saya akan bersedia mengantar, kemudian saya akan meminta tolong pada teman-teman jika suatu saat anak ini membutuhkan atau tidak ada yang ngantar pulang, saya minta teman-teman untuk menggantikan saya mengantarkan anak tersebut pulang ke rumah, Bu. Gitu, Bu. Oke. Dan itu sudah dikoordinasikan dengan orang tuanya ya Bu nantinya? Ya, nantinya akan saya koordinasikan dengan orang tuanya biar orang tuanya juga tidak khawatir juga, Bu. Tadi saya sudah mendengar beberapa rencana dari Bu Eni selain membuat media pembelajaran berupa game online, Bu Eni ya? Iya, iya Game Bu. online. Bu Eni juga melakukan dukungan moral berupa motivasi dan juga Bu Eni akan memberikan dukungan berupa sarana supaya anak ini mungkin untuk sementara bisa diantar pulang oleh Bu Eni. Begitu ya Bu Eni? Iya Bu, betul Bu. Itu yang akan saya lakukan Bu. Menarik sekali. Lalu kapan kita bisa bertemu untuk membahas hasilnya Bu Eni? Ya, nanti kira-kira 2 minggu lagi ya, Bu. Nanti Ibu akan saya info dari apa rencana saya itu yang sudah saya lakukan. Nanti kita akan koordinasi lagi, komunikasi lagi tentang hasil dari rencana aksi saya tadi, Bu. Terima kasih, Bu, atas bantuannya untuk membantu saya dalam menemukan solusi dari permasalahan saya, Bu Reni. Wah, sama-sama Bu Eni. Saya juga sudah tidak sabar untuk menunggu hasil membahas hasil dari rencana Bu Eni tadi. Sama-sama Bu Eni. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.